Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang rukun-rukun salat ya. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas tentang syarat-syarat salat. Sekarang kita akan bahas tentang rukun-rukun salat. Sebagaimana pernah kita jelaskan, kalau syarat salat hendaknya dipenuhi sebelum salat dimulai. Itu syarat salat, sebelum dimulai harus dipenuhi. Seperti sudah masuk waktu, seperti tutup aurat, bersih dari najis, sudah bertaharah, kemudian menghadap kiblat, berniat ya. Kemudian inilah rukun-rukun syarat-syarat salat yang harus dipenuhi sebelum salat. Adapun rukun salat berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi dalam salat itu sendiri. Ya. Rukun-rukun salat di antaranya ya, sebagian besarnya sudah pernah kita bahas ya. Rukun-rukun salat di antaranya adalah yang pertama berdiri ya. Ini sudah kita pernah jelaskan ketika kita membahas tentang tata cara salat. Berdiri tentu bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu. Ya. Kecuali salat sunnah berdiri bukan merupakan rukun salat tapi sunnah. Seorang salat sunnah boleh dalam kondisi tidak berdiri. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Sudah kita jelaskan juga, yaitu takbir untuk membuka salat ini harus dikerjakan dalam kondisi berdiri ya. Dalam kondisi berdiri. Kemudian di antaranya yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Ini juga rukun salat. Ini salah satu rukun salat yang merupakan bacaan. Ya. Kemudian empat adalah ruku'. Kemudian yang kelima adalah i'tidal, bangkit dari ruku'. Ruku' dan i'tidal. Kemudian yang keenam adalah sujud dengan 7 anggota tubuh. Dengan 7 tulang ya, 7 anggota tubuh. Sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Kemudian yang ketujuh di antaranya duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian di antaranya adalah tasyahud akhir ya. Atau kita 8 di sini adalah tumakninah. Itu tenang. Kemudian 9 itu adalah tasyahud akhir. Disertai juga dengan duduk tasyahud ya. Dan duduk tasyahud. Kemudian 10 sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. 11 diantaranya rukunnya tertib. Secara tertib, urutan maksudnya, urut. Kemudian 12 ya. Salam ya. Tapi ini adalah rukun-rukun salat ya. Rukun ini sebagaimana pernah kita jelaskan, kalau ditinggalkan
Ya. Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat batal. Sholat batal. Jika tidak sengaja harus kembali mengerjakan. Kembali untuk mengerjakan. Ya. Lalu sujud sahwi di akhir salat. Ini sering sudah saya sampaikan, berbeda dengan kewajiban salat. Kalau wajib salat, seorang misalnya lupa meninggalkan, maka tidak perlu kembali kepada apa yang dia lupakan tersebut. Dia lanjutkan salat, tinggal hanya sujud sahwi. Rukun berbeda. Kapan kita lupa rukun, kita harus kembali kepada rukun tersebut. Harus kembali kepada rukun yang kita lupa tersebut, ya. Ini rata-rata sudah pernah kita bahas, ya. Cuman saya ingin menyampaikan tentang masalah tumakninah, ya. Masalah tumakninah. Ini perkara yang penting, ya. Tumakninah, ya. Secara umum khilaf, ya, hukumnya menurut jumhur ulama, ya, yaitu mazhab Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, ya, bahwasanya tumakninah adalah rukun salat. Rukun salat. Adapun Hanafiyah, ya, bukan merupakan rukun salat, bukan rukun salat. Makanya kita dapati saudara-saudara kita dari yang bermadzhab Hanafiyah, dan ini sering saya lihat di Masjid Nabawi, saudara-saudara kita dari Hanafiyah seperti dari India, Pakistan, Bangladesh. Ini India, Pakistan, Bangladesh. Kalau mereka sholat sangat cepat, bahkan mereka tidak tumakninah, karena menurut mereka tumakninah tidak wajib. Ya. Jadi dengan jumhur ulama mengatakan bahwasanya tumakninah adalah hukumnya wajib. Ya. Bagaimana cara tumakninah? Tumakninah maknanya adalah tenang. Ya. Tenangnya anggota tubuh pada satu rukun sebelum berpindah kepada rukun yang selanjutnya. Itu namanya tumakninah. Siapa yang sholatnya tidak tumakninah, maka sholatnya batal, ya, tidak sah. Dan datang dalam banyak hadis menjelaskan tumakninah hukumnya adalah wajib dan dia merupakan rukun sholat. Seperti hadis tentang seorang yang musi'u sholatahu, orang yang salah dalam sholatnya. Orang yang salah dalam sholatnya ini Rasulullah tegur dia. Jadi dia datang masuk masjid, Rasulullah SAW sedang duduk fi nahiyatil masjid. Rasulullah SAW sedang duduk di pojok masjid. Kemudian dia datang, dia ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Rupanya Rasulullah SAW melihat dia salat tadi. Kata Rasulullah SAW, kembali kau belum salat. Faraja'a fasalla. Kemudian dia balik, dia salat lagi. Kemudian datang lagi, dia salami lagi. Rasulullah jawab, waalaikumsalam. Farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang lagi salatmu, kau belum salat. Kemudian yang ketiga, ya, dia salat salah lagi. Rasulullah mengatakan farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kau belum salat. Maka dia mengatakan alimni ya Rasulullah, ajarkan aku tata cara salat. Nah, Rasulullah kemudian mengajarkan tata cara salat. Ini hadis ini ma'ruf dikenal dengan hadis al-musi' salatahu atau al-musi' fi salatihi, yaitu orang yang salat yang salah dalam salatnya. Dia mukhti' fi salati, dia salah dalam salatnya. Maka dia minta agar Nabi mengajarkan dia tata cara salat. Nah, yang Nabi ajarkan ini rata-rata perkara yang wajib, ya, karena Nabi sedang mengajarkan kesalahan dia. Kata Rasulullah SAW, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu." Rasulullah menyebutkan perkara-perkara yang penting. Hukum asalnya semuanya wajib sampai ada yang menunjukkan dia sunnah. Semua yang disebutkan perkara yang disebutkan oleh Nabi untuk mengajari orang ini semua hukum asalnya wajib. Kecuali ada yang menunjukkan di hukumnya sunnah. Kata Rasulullah SAW, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu." Jika kau pergi hendak salat, maka sempurnakanlah wudu, tsumma istaqbilal qiblah, fakabbir. Kemudian hadap kiblat, maka bertakbirlah. Tsumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca yang mudah dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai kau tumakninah. Perhatikan. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai kau tumakninah, tenang. Tsumma rfa' hatta tastawiya qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai kau benar-benar berdiri. Tsumma sujud. Kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai kau tumakninah dalam sujudmu. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud dalam kondisi tumakninah. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud kedua kali sampai kau tumakninah.
Tsumma irfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kau bangkit lagi dari sujudmu, duduk sampai tenang. Tsumma af'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan itu semua dalam salatmu. Rupanya orang ini salat cepat. Dia tidak tumaknin dalam salatnya, maka Nabi tegur, bahkan Nabi mengatakan, kau belum salat, balik lagi salat, kau belum salat. Ini hadis namanya ar-rajul al-musi fi salatihi. Jadi Rasulullah mengajarkan kamu salatmu salah dan kamu harus tumakninah. Kemudian di dalam hadis Zaid bin Wahab al-Juhani, ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa la yusjudu falamma qada salatu qala Hudzaifah. Dia melihat ada seorang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Tatkala dia selesai salat, Hudzaifah Ibnu Yaman berkata, "Ma shallait, kau belum salat." Kau belum salat. Qala wa ahsibuhu qala, menurutku Hudzaifah berkata, "Lau mutta ala ghairi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau kau meninggal, kau tidak meninggal, kau meninggal di atas selain sunnah Nabi. Kalau kau meninggal di atas selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan Hudzaifah, "Ma shallait," kau belum salat, menunjukkan dia meninggalkan suatu yang membatalkan salat, yaitu dia tidak tuma'ninah. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ruku' was sujud." Tidak sah salat yang seorang ketika salat dia tidak meluruskan tulang punggungnya dalam rukuk dan dalam sujud. Ini dalil bahwasanya tuma'ninah adalah hukumnya rukun salat, ya. Tuma'ninah hukumnya salat. Nah, bagaimana cara tuma'ninah? Tuma'ninah yang penting kita diam sejenak pada satu rukun sebelum berpindah pada rukun yang lain. Misalnya kita rukuk, Allahu Akbar, diam sebentar. Berapa lama kita diam? Ada sebagian ulama mengatakan ukuran kita membaca doa rukuk, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sudah cukup. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Ketika berdua juga tenang. Jadi ada jeda, ada tenang, kita benar-benar tenang, sudah sampai pada rukuk kita tenang. Jangan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu namanya tidak tumakninah. Tumakninah itu ada fasil, ada jeda antara rukun sebelumnya dengan rukun sesudahnya. Ya, jadi kita rukuk, Allahu Akbar, rukuk dulu baru baca subhana rabbil jeda ini kita seukuran kita baca doa tasbih satu kali, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Kalau mau ditambah lebih lama 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya lebih bagus. Tapi minimal sekali, kemudian sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, namanya tumanina. Makanya praktek salat yang dikerjakan oleh sebagian saudara-saudara kita, salat sunnah tarawih sampai 23 rakaat dalam waktu 7 menit, ini perkara yang tidak ada tumanina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak tumanina. Maka berdasarkan mazhab Syafi'i, salat seperti tidak sah. Karena mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan tumanina adalah rukun salat, rukun salat. Tadi tumanina. Kemudian di antara rukun salat adalah salam, ya. Salam ini yang merupakan rukun salat, salam pertama, ya. Maksudnya salam pertama. Salam yang rukun adalah salam pertama. Salam pertama rukun salat. Salam kedua ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Wallahu alam, kita lebih condong bahwa pendapatnya adalah sunnah, ya. Jadi salam pertama yang Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu salam pertama selesai berarti salat sudah selesai. Kemudian sunnahnya yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Ya. Bahkan diriwayatkan Nabi pernah bersalam cuma sekali. Dan para sahabat di antaranya ketika salat jenazah mereka bersalam cuma sekali, ya. Seluruh sahabat riwayat ketika salat jenazah mereka salam cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Ini selesailah salat karena dalam hadis Rasulullah mengatakan tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, ya. Miftahuha at-tuhur, salat itu pembukanya adalah bersuci, kemudian pembukanya dibuka dengan tahrimnya itu mulai dengan takbir berarti masuk dalam salat. Dua tahliluha, tahallulnya dengan salam. Siapa yang sudah salam berarti salat sudah selesai. Ini adalah rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Pintar di foto. Tapi kita lanjutkan setelah ini tentang wajib salat. Sudah.
Wajib salat. Sudah kita jelaskan, tapi kita ulangi lagi. Apa bedanya wajib dengan rukun? Bedanya wajib dengan rukun. Kalau wajib, ya, persamaannya kalau ditinggalkan dengan sengaja salat batal ya. Tadi kan, jika ditinggalkan dengan sengaja batal salat. Jika karena lupa, maka tidak perlu kembali, tapi cukup dengan sujud sahwi. Nah, inilah pembeda utama antara rukun dengan wajib ini. Pada poin ini, antara rukun dengan wajib. Kita bilang tadi kalau rukun, seorang lupa dia harus kembali. Misalnya seorang, dia sholat, kemudian dia lupa, dia sudah sampai rakaat ketiga, ternyata dia lupa baca Al-Fatihah rakaat kedua. Apa yang dia lakukan? Dia harus balik ke Al-Fatihah rakaat kedua yang dia lupakan. Dia harus balik. Karena rukun, karena Al-Fatihah adalah rukun. Al-Fatihah adalah rukun. Beda kalau wajib. Saya lupa wajib, misalnya saya lupa baca doa ruku, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, wa bihamdi. Saya lupa. Karena kita tahu bacaan ruku adalah wajib. Saya lupa, maka ketika saya lupa, saya baru ingat di rakaat berikutnya, saya tidak perlu kembali lagi ke lokasi saya lupa. Tapi saya lanjutkan sholat, nanti tinggal sujud sahwi di akhir sholat. Jadi tidak perlu kembali, ingat tidak perlu kembali. Beda dengan rukun harus kembali. Perlu kembali. Nah, apa saja wajib-wajib sholat? Wajib-wajib sholat, yang pertama adalah takbir intiqal. Takbir perpindahan. Dalam bahasa Arab namanya takbir al-intiqal. Takbir al-intiqal. Takbir perpindahan, yaitu model berdiri ke ruku. Allahu Akbar, ini namanya takbir perpindahan. Kalau takbir pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar, ini takbir awal, takbiratul ihram. Yang mentahrim, yang tidak membolehkan lagi kita untuk berbicara, kita masuk sholat. Tapi kalau dari berdiri ke ruku ke dari berdiri ke sujud, ini semua namanya takbir al-intiqal, takbir perpindahan. Takbir ada 3 ya. Kalau kita mau klasifikasikan takbir, ada beberapa takbir, model-model takbir. Macam-macam takbir. Dalam salat. Ada namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ini pembuka salat, ini rukun salat, pembuka salat. Ini adalah rukun, ya, rukun salat. Dia rukun salat. Yang kedua namanya takbirul intiqal yang sedang kita bahas. Takbir al-intiqal. Takbir perpindahan. Perpindahan. Ini hukumnya wajib. Yang ketiga, takbir zawaid. Takbir tambahan ketika sholat Id. Takbir tambahan ketika sholat Id. Yang pertama ada 6, yang kedua ada 5. Ini hukumnya sunnah. Ya, ini contoh takbir-takbir dalam sholat. Ada takbiratul ihram, rukun sholat, takbiratul intiqal, perpindahan, ada takbir zawaid, yaitu takbir ketika sholat Id kita 7 kali takbir, yang rakaat kedua 5 kali takbir. Itu namanya takbir tambahan. Yang sedang kita bahas takbir intiqal. Ini yang sedang kita
bahas. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang takbir intiqal. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah, ya, mereka berdalil dengan hadis tadi. Hadis orang yang al-musi' fi salati, orang yang salah dalam salatnya tadi yang kita sebutkan, dia salat kemudian Nabi, dia salami Nabi, kata Nabi, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali, kau belum salat. Kemudian dia mengatakan, alimni ya Rasulullah, ajarkanlah bagaimana cara salat. Ya, maka Rasulullah SAW ketika mengajarkan cara salat, Rasulullah SAW tidak menyebutkan takbir. Perhatikan, kata Nabi SAW, summa qra' ma bima tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah Al-Qur'an setelah takbiratul ihram. Perhatikan, summa istaqbilal qiblah fakabbir. Kemudian kau menghadap kiblat setelah berwudu, fakabbir, kemudian kau bertakbir takbiratul ihram. Summa qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca yang mudah, baca Al-Fatihah. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kau tumakni dalam rukukmu. Summa rfa' hatta tastawiya qa'iman, kemudian berdirilah sampai lurus berdirimu. Summa sujud, kemudian sujud. Rasulullah tidak mengatakan kemudian takbir, kemudian rukuk, kemudian takbir, kemudian sujud. Rasulullah tidak mengatakan kemudian takbir. Rasulullah hanya menyebutkan takbir pertama, takbiratul ihram. Dari sini banyak ulama mengatakan bahwasanya takbir intiqal tidak wajib. Artinya kalau seorang berdiri Allahu Akbar, kemudian dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca qul huwallahu samad Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian dia rukuk tanpa bilang Allahu Akbar, langsung dia rukuk saja tanpa mengucapkan Allahu Akbar, menurut sebagian ulama tidak apa-apa karena itu tidak wajib. Karena Rasulullah SAW ketika mengajarkan orang yang salah dalam salatnya, Rasulullah SAW tidak menyebut tentang takbir al-intiqal. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Tetapi yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya takbir intiqal hukumnya wajib. Ya. Dan yang mengatakan sunnah karena datang dalam sebagian sahabat mereka salat tanpa takbir intiqal. Ya, mereka tidak lengkap takbir intiqalnya. Dia meninggalkan sebagian sahabat salat dengan meninggalkan sebagian takbir intiqal. Sehingga sebenarnya mengatakan hukumnya sunnah. Yang mengatakan wajib kata mereka datang dalam riwayat yang lain. Rasulullah SAW menyuruh takbir. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tatimu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda'a thumma yukabbir. Tidak sah salat sempurna salat seseorang sampai dia berwudu kemudian bertakbir takbiratul ihram. Ya. Wa yaqra' bima tayassara minal Qur'an, kemudian baca yang mudah dari Al-Qur'an, baca Al-Fatihah. Tsumma yaqul Allahu Akbar. Tsumma yarka, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dia ruku'. Ini takbir intiqal. Rasulullah mengatakan tsumma yaqulu Allahu Akbar. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, tsumma yarka hatta tatmina mafasiluhu, kemudian dia ruku sampai tenang semua tulang-tulangnya, sendi-sendinya. Tsumma yaqul sami Allah liman hamidah, kemudian sami Allah liman hamidah. Tsumma yaqul Allahu Akbar, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, tsumma yasjud, sebelum sujud mengucapkan Allahu Akbar. Jadi tadi kita bilang yang benar adalah wajib bukan sunnah. Taib. Pembahasan berikutnya tata cara takbir intiqal. Bagaimana tata caranya? Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf dua pendapat. Secara umum ya, secara umum bahwasanya cara yang pertama ini adalah dengan istighraq dengan penuh dari awal berpindah dari memanjangkan takbir, caranya memanjangkan takbir dari awal perpindahan hingga sampai pada rukun berikutnya. Ini pendapat Syafi'i ya. Contohnya bagaimana? Contohnya saya mau rukuk. Misalnya saya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, qul lahu kufuwan ahad. Maka saya mau rukuk. Allahu akbar. Sampai saya benar-benar takbir full dari sejak saya berpindah sampai saya rukuk. Allahu akbar. Lengkap. Jadi saya bacanya tidak ada bagian ketika saya berpindah, tidak ada kosong, penuh dengan zikir. Ya. Mereka berdalil dengan sabda dalam hadis Abu Hurairah. Perhatikan, karena Rasulullah SAW summa yukabbiru hina yarka'u. Kemudian Rasulullah SAW bertakbir ketika dia ruku. Hina yarka'u, ketika dia ruku. Berarti selama dia mau ruku itu takbirnya full. Allahu akbar. Ya, seperti itu. Kemudian juga summa yaqul wa huwa qa'im. Kemudian ketika mau sujud, summa yukabbir hina yahwi sajidan. Kemudian Rasulullah SAW ketika mau sujud, summa yukabbir, Rasulullah SAW bertakbir hina yahwi sajidan, ketika beliau turun. Jadi kalau mau takbir Allah dari sejak berdiri, dari i'tidal mau sujud. Allah
Akbar sampai dahi mengenai tanah baru selesai. Ini pendapat sebagian ulama. Kata mereka Rasulullah SAW disebutkan ketika beliau takbir dikatakan hina ketika, dan agar tidak ada gerakan yang kosong dari zikir. Ketika kita selesai misalnya dari baca surat Al-Ikhlas, dari Al-Fatihah Al-Ikhlas, ketika kita mau rukuk jangan sampai kita bengong. Jadi kita begitu selesai kita Allahu Akbar sampai kita pindah pada rukun berikutnya, sehingga tidak ada jeda waktu yang kosong. Beda kalau kita takbirnya kita coba ya. Enggak bisa. Susah adalah. Misalnya kita bertakbirnya belakangan, jadi misalnya kita lagi begini, kemudian kita bertakbir. Entah kita takbir dulu Allahu Akbar, baru kita gerakan ruku. Nah, ketika kita gerakan ruku ini ada yang kosong, tidak ada zikirnya. Mereka tidak mau. Atau ketika kita mau ruku, menjelang sampai di lutut baru kita takbir. Allahu Akbar. Nah ini. Berarti ketika kita begini, nggak ada zikir yang keluar. Dan mereka tidak mau. Makanya mereka mengatakan agar seluruh dari awal gerakan sampai pada gerakan berikutnya terisi dengan takbir. Jadi, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud. Allahu Akbar. Panjang jadi kalau mau sujud. Allahu Akbar. Panjang. Dan itu yang dilakukan oleh imam-imam kita rata-rata di masjid-masjid karena mereka berpemahaman demikian. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, takbir dengan jazm. Dipendekkan. Karena menurut mereka, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, sabda dalam hadis disebutkan hina yarka'u, Rasulullah SAW bertakbir ketika dia rukuk bukan berarti harus dari awal sampai akhir. Tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini. Tidak ada yang tegas. Ini hanya penafsiran sebagian ulama. Tapi dikritiki oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya tidak demikian. Oleh karena datang dari sebagian salaf, mereka mengatakan bahwasanya takbir tidak perlu diperpanjang seperti perkataan Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in. Dia berkata takbiru jazmun yaqul la yumat. Takbir dengan jazm itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Enggak. Tapi dengan jazm Allahu Akbar, tidak dipanjangkan, la yumat. Ya. Kemudian Al-Baghawi mengatakan tidak ditamdid, tidak dipanjangkan dan juga tidak di-i'rab, ya. Cukup Allahu Akbar, jangan Allahu Akbaru, jangan. Ya. Pendapat ini wallahu alam bisawab, saya lebih pilih pendapat kedua. Tentu ini masalah khilaf, ya. Kenapa? Karena ini lebih selamat. Lebih selamat. Selamat bagi makmum. Kok bisa lebih selamat bagi makmum? Karena kalau seorang imam dia takbirnya panjang, bisa jadi makmumnya lebih dahuluan Allahu Akbar. Imamnya masih Allah, makmumnya Allahu Akbar. Makmumnya pendek bacanya, sehingga masalahnya jadilah takbirnya makmum lebih dahulu daripada imam. Dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dan itu sangat mungkin terjadi. Atau paling tidak takbirnya makmum sama dengan imam. Imamnya misalnya, ini imamnya. Imamnya Allah, imam juga Allahu Akbar, bareng-bareng, Akbar bareng. Dan itu terjadi. Nah, supaya selamat daripada ini, imam tinggal takbir aja, pokoknya dia sudah mendekat berarti Allahu Akbar, sehingga makmum pasti di belakangan. Tapi ini kembali lagi di masalah khilafiyah, tapi saya lebih cenderung bahwasanya takbir dengan jazm itu dipendekkan agar lebih selamat bagi makmum, agar makmum tidak mendahului imam. Yaitu agar tidak mendahului imam. Tidak mendahului atau bersamaan dengan takbir imam. Dengan takbirnya imam. Baik. Ini takbir intiqal adalah hukumnya wajib. Yang berikutnya. Foto.
Tapi kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua, yang wajib adalah mengucapkan tasmi'. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya. At-tasmi'. Sami Allah liman hamidah. Liman hamidah. Apa sami Allah liman hamidah? Allah mendengar siapa yang memujinya. Kemudian ditambah Rabbana walakal hamdu. Lalu mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ya. Untuk mengenai sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Kondisi orang sholat. Menjadi imam, sholat sendiri, dan atau jadi imam, sholat sendiri maksudnya munfarid ya, munfarid. Maka baca tasmi' dan tahmid. Ini tasmi', saya namanya tasmi'. Ini tasmi'. Rabbana lakal hamdu tahmid. Pujian. Nah, orang yang jadi imam atau salat sendiri, maka dia baca sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Adapun makmum, bagaimana jika jadi makmum? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ada yang mengatakan membaca seperti imam juga, yaitu baca tasmi' dan tahmid. Baca tasmi' dan tahmid. Pendapat yang kedua, cukup baca tahmid. Dan ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat ya. Dalilnya banyak bahwasanya Rasulullah SAW bagi makmum cuma Rabbana lakal hamd, tidak perlu baca sami Allah liman hamidah. Tidak perlu baca sami Allah liman hamidah. Adapun salat sendiri atau jadi imam, maka baca sami Allah liman hamidah kemudian Rabbana lakal hamdu. Adapun makmum cukup baca tahmid yaitu Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Datang riwayat ini dan itu ya. Rabbana lakal hamdu. Ini hukumnya adalah wajib. Yang berikutnya yang wajib juga adalah membaca tasbih. Membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Ruku adalah subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha agung dan maha suci Rabbku yang maha tinggi untuk sujud ya, untuk sujud. Dan ini pendapat sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, namun yang benar hukumnya adalah wajib ya. Dalilnya apa? Dalam hadis Uqbah bin Amir beliau berkata, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim." Firman Allah fasabbih bismi rabbikal azim dalam surat Al-Waqiah, bertasbihlah dengan menyebut Rabbmu yang maha agung, maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah bacaan tersebut dalam ruku', yaitu subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Falamma nazalat, tatkala turun fi surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi. Qala lana Rasulullah SAW mengatakan, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah dalam sujud kalian. Jadi perintah Nabi suruh, dan hukum asal perintah adalah wajib. Jadi ketika ruku kita membaca subhana rabbil azim, ketika sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, dan itu hukumnya adalah wajib, bukan hanya sekedar sunnah tapi hukumnya wajib. Berapa wajib? 1 kali cukup. 2, 3 dan seterusnya hukumnya sunnah. Jadi yang wajib sekali. Yang wajib sekali baca.
Yang penting tuma'ninah. Tuma'ninah. Mau tambah 2, 3, 4, 10 bebas ya. Kemudian di antara yang wajib berikutnya yang keempat adalah membaca Rabbi Ghufirli. Rabbi Ghufirli. Rabbi Ghufirli. Ketika duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud banyak doanya. Di atasnya Rabbi Ghufirli, Rabbi Ghufirli, Rabbi Ghufirli warhamni wajiburni warfa'ni. Berdasarkan hadis Hudzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Adalah Rasulullah SAW baca di antara duduk di antara dua sujud, Rabbi Ghufirli, Rabbi Ghufirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Maka ini mengatakan hukumnya wajib ya. Ini pendapat Imam Ahmad ya. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Subhanallahil azim, subhanallahil a'la, ada datang ayat menyuruh dan Nabi menyuruh. Adapun Rabbi Ghufirli hanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya ya. Namun pendapat yang Allah alam ini pendapat ada khilaf tadi saya katakan khilaf ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Allah alam saya lebih cenderung bahwa ini hukumnya adalah sunnah. Karena ini hanya sifat fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaiknya kita baca untuk keluar daripada khilaf. Di antara yang wajib nomor 5 adalah membaca tasyahud awal dan duduk tasyahud awal ya. Duduk tasyahud awal dan doa tasyahud awal. Sudah kita pernah jelaskan disebut dengan tasyahud ya karena di situ ada kita mengatakan syahadatain karena kita mengucapkan syahadatain. Karena kita bersyahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, makanya disebut dengan tasyahud. Tasyahud awal ini hukumnya tidak sampai pada derajat rukun, tapi dia hanya pada derajat wajib ya. Karena Rasulullah SAW perintah, "Idza shalla ahadukum falyaqul." Jika salah seorang dari kalian sedang salat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya. Dan seterusnya ya. Sehingga cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah karena kita bertasyahud. Ya. Kenapa dikatakan tidak sampai pada derajat rukun hanya sekedar wajib? Karena Nabi SAW pernah lupa. Dari hadis Abdullah bin Buhaina, anna Nabi SAW shalla bihimudz zuhur. Suatu hari Rasulullah SAW mengimami salat zuhur. Faqama fi raka'atainil ulayain lam yajlis. Ternyata Rasulullah SAW tidak tasyahud awal, Rasulullah SAW langsung naik rakaat ketiga. Faqama an-nasu ma'ahu, orang-orang ikut. Tidak menegur Nabi hatta idza qada salat, tatkala selesai salat, wa antadhara an-nas taslimahu. Orang-orang nunggu Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ternyata Nabi tidak salam. Kabbara wa huwa jalis, maka Nabi bertakbir dalam kondisi duduk. Fasajada sajadatain qabla an yusallim. Maka Rasulullah sujud sahwi 2 kali sebelum Rasulullah bersalam, tsumma sallam, kemudian Rasulullah salam. Ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal tidak sampai pada derajat rukun. Artinya, buktinya Rasulullah SAW melanjutkan salatnya. Karena kita sudah bilang beda antara rukun dengan wajib. Kalau rukun ditinggalkan, orang harus balik. Kalau wajib ditinggalkan, lanjutkan saja. Tinggal sujud sahwi. Ketika Rasulullah SAW lupa melakukan tasyahud awal, Rasulullah SAW tidak kembali kepada tasyahud awal. Tapi Rasulullah SAW melanjutkan selesai dan Rasulullah hanya tambal dengan sujud sahwi. Menunjukkan bahwasanya tasyahud awal hukumnya adalah wajib, tidak sampai pada derajat rukun, ya, tidak sampai pada derajat rukun. Baik. Adapun bacaan tasyahud awal, jadi tasyahud awal wajib bukan rukun, kemudian bacaannya banyak tasyahud, ada tasyahud Ibnu Mas'ud ya. Intinya
Contoh tasyahud Ibnu Mas'ud tahiyatulillah wa salawatu thayyibat assalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi isinya at-tahiyatulillah disertai dengan bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, bacaannya at-tahiyat disertai dengan tasyahud. At-tahiyat plus tasyahud. Adapun salawat kepada Nabi pada tasyahud awal maka khilaf ya. Hukumnya khilaf. Pendapat pertama mengatakan disyariatkan sebagaimana disyariatkan di tasyahud akhir. Maksudnya apa? Kita baca tahiyatulillah wa salawatu wa thayyibat assalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kalau tasyahud akhir kita baca. Untuk tasyahud awal apakah salawat perlu dibaca atau tidak? Maka ada khilaf. Ya. Jumhur ulama mengatakan tidak disyariatkan. Ini jumhur. Mayoritas ulama. Tidak disyariatkan. Mazhab Syafi'i mengatakan disyariatkan. Imam Syafi'i mengatakan disyariatkan. Ini mazhab Syafi'i. Rahimahullah. Adapun mayoritas mengatakan tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Mereka berdalil bahwasanya tasyahud merupakan gerakan awal yang ringan, gerakan salat yang ringan kata mereka. Tasyahud awal gerakan salat yang ringan. Tidak disebutkan Nabi memperpanjang tasyahud awal. Yang ringan. Ya, sehingga tidak panjang-panjang. Kalau baca salawat, doa itu ringan, tasyahud akhir. Ya. Kemudian diriwayatkan juga Abu Bakar. Ya, sebagian diriwayatkan dalam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Talkhis Al-Habir bahwasanya Abu Bakar ketika duduk pada saat selesai 2 rakaat seakan-akan duduk di atas kerikil yang panas. Duduk tasyahud seperti duduk di pasir yang panas. Artinya cepat, tidak lama-lama. Nah, berarti kalau baca tasyahud jadi lama, apalagi baca salawat jadi lama, salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sementara Abu Bakar duduk dengan cepat ya, menunjukkan tidak ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pendapat yang lebih benar bahwasanya membaca salawat pada tasyahud pertama tidak disyariatkan. Kalau ada yang membaca itu pendapat ya. Bahkan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas tasyahud awal ya, kata Ibnu Abbas perhatikan. Karena Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Rasulullah mengajarkan kami tasyahud sebagaimana mengajarkan Al-Qur'an. Fakana yaqul Rasulullah SAW mengatakan at-tahiyatul mubarakat salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tidak ada salawat. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisa bahwasanya tasyahud akhir tasyahud awal tidak perlu dengan salawat. Wallahu alam bisawab. Inilah yang saya sampaikan tentang wajib-wajib salat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah salat ya. Demikian para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.